Shalom adik-adik dan mama papa. Masih ingat 6M plus 1S? Kita ulang bersama-sama ya. Yang pertama, memakai masker. Menjaga jarak. Minum vitamin. Mengurangi mobilitas. Stay at home ya. Mencuci tangan dengan benar dan menghindari kerumunan. Siap divaksin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Adik-adik, ada pengumuman nih. Setiap hari Sabtu, ingat ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita kumpul untuk fellowship bersama di Zoom. Jangan lupa tiap hari Sabtu jam 4 sore, oke? Ingat ya papi maminya buat join di Zoom, oke? Dan setiap hari Sabtu kakak-kakaknya akan kasih tahu nih ID sama pasportnya. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bangun! Bangun! Bangun pagi! Ayo mandi! Jangan lupa gosok gigi! Cepat-cepat! Nanti telat! Mau ibadah online! Are you ready? Mau ibadah online! Are you ready? Mau ibadah online! Are you ready? Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap baik-baik aja ya. Kita mau puji, mau nyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kakak Shalom, kita mau nyembah Tuhan, mau muji Tuhan. Ayo. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia sangkan dan dirasakan dengan sukacita. Dia
Habis itu kita mau ngapain nih? Kita mau mendengarkan firman, tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, tutup mata kita, lipat tangannya yuk. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Ku cinta siap dengerin firman Tuhan. Yuk sebelum dengerin firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mulai tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menari buat Engkau Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang urapi setiap kami supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bertumbuhan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, pagi ini kakak mau cerita. Ada seorang bapak. Dia itu sangat jahat dan dia selalu menganiaya orang Kristen
Dia selalu menindas orang Kristen. Dia paling gak suka sama anak Tuhan. Pada suatu ketika di dalam perjalanannya bersama teman-temannya, dia ngomong sama teman-temannya nih, kalau misalnya ketemu sama orang Kristen, ketemu sama anak-anak Tuhan, harus tangkap, harus dibawa. Mau diapain ya anak Tuhannya ya? Bapak ini setiap harinya pekerjaannya adalah selalu menganiaya orang Kristen. Dia selalu mencari, wah mana nih anak-anak Tuhan ya? Anak-anak Tuhan ini harus aku bunuh. Wah, Bapak ini kejam apa kejam? Jahat apa jahat? Boleh gak ya anak Tuhan membunuh? Tidak boleh. Boleh gak ya anak Tuhan menganiaya? Tidak boleh. Akhirnya di dalam perjalanannya, Bapak ini namanya Bapak Saulus, siapa? Bapak Saulus. Dalam perjalanan Bapak Saulus ini bersama teman-temannya, tiba-tiba Bapak Saulus mendengar ada suara, Saulus. Wah, suara siapa nih? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, siapakah engkau Tuhan? Kata Bapak Saulus. Ternyata bukan cuma Bapak Saulus yang mendengar suara Tuhan, tetapi teman-temannya juga mendengar. Akhirnya teman-temannya bilang, ada suaranya, tapi kok gak ada orangnya ya? Wah, akhirnya tiba-tiba Bapak Saulus ini ketika dia membuka matanya, dia tidak dapat melihat. Tuhan membuat mata Saulus menjadi buta. Akhirnya teman-temannya ini membawa Bapak Saulus untuk pulang ke tempat Bapak Saulus tinggal. Akhirnya hanya diantarkan pulang, teman-temannya lalu meninggalkan Saulus. Selama 3 hari Tuhan izinkan Bapak Saulus ini buta. Bapak Saulus ini tidak bisa melihat. Bapak Saulus ini tidak bisa makan. Bapak Saulus ini tidak makan dan tidak minum. Akhirnya di hari yang ketiga, Tuhan menyuruh anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Ananias. Ananias, pergilah ke jalan yang namanya jalan lurus. Carilah seorang yang bernama Saulus. Ananias bilang, iya Tuhan. Akhirnya Bapak Ananias ini mencari seorang yang bernama Saulus. Ketika Bapak Ananias ini sampai di tempat di mana Bapak Saulus berada, dia menghampiri Bapak Saulus ini. Apa yang dilakukan Bapak Ananias? Bapak Ananias bilang sama si Saulus ini, Tuhan menyuruh aku untuk menumpang tangan atasmu untuk mendoakan engkau supaya engkau dapat melihat. Akhirnya Bapak Ananias ini tumpang tangan mendoakan Bapak Saulus. Setelah didoakan, apa yang terjadi? Akhirnya selaput yang ada di matanya Bapak Saulus ini, lepas selaput yang menutupi penglihatannya Bapak Saulus ini mulai rontok. Seketika itu juga Bapak Saulus dapat melihat. Luar biasa nggak Tuhan kita? Tuhan memakai Bapak Ananias untuk mendoakan Bapak Saulus. Ketika mujizat itu dirasakan oleh Bapak Saulus, seketika itu juga Bapak Saulus menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Saulus ini bilang sama Bapak Ananias, aku
menyerahkan hidupku untuk percaya sama Tuhan Yesus. Aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Aku mau dibaptis. Akhirnya Bapak Saulus ini dibaptis oleh Bapak Ananias. Setelah Bapak Saulus ini terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, namanya diubah menjadi Bapak Paulus. Siapa di sini adik-adik yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Siapa di sini adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan? Nah, setelah Bapak Saulus ini berobat dan namanya diubah menjadi Bapak Paulus, dia mulai saat itu di mana dia percaya Tuhan Yesus, dia berjanji akan memberitakan Injil ke kota-kota, ke desa-desa. Dia mau semua orang percaya sama Tuhan Yesus. Dia gak mau cuma dia yang diselamatkan. Dia mau semua orang diselamatkan. Akhirnya Bapak Paulus ini setiap harinya terus dia pergi ke desa-desa, dia pergi ke kota-kota, dia pergi memberitakan firman Tuhan. Bapak Saulus ini bukan hanya berobat dan menjadi Bapak Paulus, tetapi juga melakukan firman Tuhan, tetapi juga melakukan perintah Tuhan. Adik-adik mau seperti Bapak Paulus? Oke, kalau mau seperti Bapak Paulus, yuk adik-adik kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan Yesus supaya aku diselamatkan. Bukan hanya hari ini, tapi besoknya sampai selama-lamanya, supaya kita masuk surga, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke surga dan diselamatkan. Adik-adik sekarang semuanya yang di rumah ambil Alkitabnya. Adik, kita sama-sama ya buka Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ulang ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Yuk kita sama-sama baca ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ulang ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Yuk adik-adik, sekarang kakak minta semuanya yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah belajar Tuhan, melalui Bapak Paulus Tuhan yang berobat dan mau Tuhan percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan ajari setiap kami ya, supaya kami belajar, supaya kami bisa Tuhan seperti Bapak Paulus Tuhan, dan kami mau terus percaya sama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, saatnya sekarang ini kita memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang ingin masukin persembahan, kan adik-adik di rumah. Nih, di sini kakak sudah tulis nomor rekeningnya, ada di sini, adik-adik baca ya. Lalu ada juga kode barcode-nya kalau yang adik-adik mau scan, ya. Oke, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai Amim. Hai, gimana kabarnya? Baik. Apa tuh? Wah, ada pengumuman. Apa tuh? Ditulisnya, dicari pasukan Laskar Kristus dengan ciri-ciri: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani
dan dipakai oleh Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Bila itu adalah adik-adik, yuk kita deklarasikan, ikuti kakak ya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Selamat adik-adik telah bergabung dengan pasukan Laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, saatnya kita menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan yang udah Tuhan kasih buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Kau sembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami yakin tahu Tuhan, tahun ini Tuhan kami semua terbebas Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Dan Kau juga Tuhan yang menyembuhkan Tuhan semua pasien-pasien yang kena positif COVID-19 Tuhan. Kau berkati juga Tuhan pemimpin bangsa ini Tuhan. Kau berkati Presiden Tuhan Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin Tuhan beserta menteri jajaran ke bawah Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah mereka bekerja Tuhan atas takut akan Engkau ya Bapa. Kau yang juga memberkati Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Paniko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan, Pak yang kau itu Tuhan dan istrinya Tuhan, dan juga gembala kami Tuhan di GBI Tanah Abang Tuhan, Bapak Iskia Mintangjo Tuhan, dan wakilnya Tuhan Bapak Freddy dan istrinya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus Bapak-bapak rohani kami Tuhan, biarlah mereka Tuhan semakin takut akan Engkau Tuhan, semakin mereka mempunyai visi misimu lagi Tuhan, semakin taat kepada Engkau Tuhan. Kau berkati juga kesehatannya Tuhan, perlindunganmu Tuhan turun atas keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Kau berkati sekolah mereka Tuhan, Kau berkati kesehatannya juga Tuhan, yang di rumah-rumah Tuhan Kau jagai lagi Tuhan, Kau lindungi lagi Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau angkat tangan kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas adik-adik, kasih sukacita, damai, sejahtera, Roh Kudus turun atas adik-adik. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.